berlindung, dan hanya Engkaulah laguku dan kekuatanku. Izinkanlah ku datang menyembah, membawa syukurku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Di dalam kesesakan, di dalam kemenangan, ku tahu Engkau selalu bersamaku. Sedalamnya hatiku Kau pun tahu, dan kasih-Mu tak jauh dalam jiwaku. Shalom. Shalom. Tuhan Yesus pada hari ini pertemuan kita bukan kebetulan, karena kita percaya kita akan senantiasa diperbarui Tuhan selalu. Haleluya, amin. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita Bapak Ibu, agar nama Tuhan dimuliakan, ditinggikan. Tidak ada satu kekuatan apapun yang akan menghambat berkat kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Kemanakah aku dapat pergi?
sama-sama Tuhan, mari kita nyanyikan lagu ini lagi dengan sepenuh hati kita. Sungguh besar. Terima kasih Tuhan. Hingga saat hari ini Engkau masih menerima kami Tuhan. Dari segala keburukan kami Tuhan. Engkau senantiasa dengan setia dan sabar Tuhan. Untuk mengajari, menolong kami, memberi kesempatan itu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Haleluya. Oh, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Oh, sungguh diagungkan, haleluya. Kami percaya Tuhan pujian yang akan kami persembahkan lebih dahsyat di urapi kami semua, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin, haleluya. Sekali lagi shalom Bapak Ibu Saudara. Mari kita bangkit berdiri memuji Tuhan. Kita datang saat ini, kita mau berikan yang terbaik bagi Yesus, amin. Haleluya. Kita nyanyikan setiap pujian kita, mulut kita memuji Tuhan. Biarlah Tuhan dipermuliakan pagi hari ini. Haleluya. Mari kita bersorak-sorai memuji Tuhan kita. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatlah bebanmu, tak perlu khawatir, sebab Dia sang amin. Gerakkan kakimu, benahilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah, tak perlu khawatir,
segala pujian bagi Yesus. Tuhan kita Allah yang luar biasa, Allah kita yang besar, kasih setianya luar biasa dalam kehidupan kita. Amin, Tuhan. Kita percaya Allah boleh hadir bersama dengan kita. Menyertai Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Mana sukacitamu Bapak Ibu? Dia girangkanku, Oh dia girangkanku. ku bersuka Lebih dahsyat lagi. cita. Haleluya. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Dia girangkanku, oh dia girangkanku, ku bersuka sebab dia girangkanku. Cita semua, amin. Amin. Terima kasih Tuhan, tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, siapkan kami Tuhan. Kami percaya kami akan diperbarui, dimurnikan seperti emas Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan siap untuk mendengar firman-Mu. Haleluya. Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Hatiku.
jadi permohonan kami, sucikan kuduskan hidup kami Tuhan, jadikan kami baru, dan biar anugerah Tuhan yang menolong kami. Kami mau belajar firman-Mu siang ini. Tuhan tolong kami untuk kami mengerti, kami membuka hati, kami membuka pikiran kami, biar Roh Kudus yang menolong, memberkati kami, menguatkan kami sehingga kami mengerti, memahami isi hati Tuhan. Kami menolak melawan semua kuasa-kuasa intervensi dari si jahat yang coba mengganggu konsentrasi kami, perasaan kami, bahkan kondisi fisik kami. Bahkan yang coba membentengi pikiran kami sehingga kami tidak mengerti. Kami melawannya dan meruntuhkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami hanya mengizinkan Roh Allah yang ada di tengah-tengah kami untuk menolong, untuk mengajar kami semua. Berkati urapi hamba-Mu Tuhan, dan kami semua kami percaya berkat Tuhan bersama dengan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Selamat siang Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita boleh belajar kembali satu kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama, mari kita akan membaca ayat ini yang menjadi renungan kita atau menjadi dasar dari kebenaran firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama di Lukas pasal 6 ayat 43. Silakan membaca di layar LCD aja ya Bapak Ibu, biar kita bisa sama-sama fokus. Oke, mari kita membaca 2-3. Karena tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Ini sebuah prinsip atau sebuah kebenaran yang firman Tuhan bagikan, sampaikan kepada kita, bahwa tidak ada pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik. Secara idealnya seperti itu ya Bapak Ibu Saudara, dan ayat ini juga sudah sering kita baca, sering kita dengar. Tapi mari kita melihat sebuah realitanya. Apakah kita sebagai pohon yang baik itu memang benar-benar menghasilkan buah yang baik? Nah, kalau kita melihat dalam realitanya Bapak Ibu, belum tentu. Bisa saja buah yang kita hasilkan ini tidak baik. Buah yang kita hasilkan dalam kehidupan kita dirasakan tidak nyaman atau tidak enak bagi orang lain. Apa buah itu? Perbuatan kita, perkataan kita, tingkah laku kita yang dapat dirasakan oleh orang lain. Harusnya buah yang baik itu mengeluarkan pohon yang baik itu harusnya mengeluarkan buah yang baik, tapi realitanya tidak seperti itu. Nah, untuk itu mari kita merenungkan kenapa realita itu tidak seperti prinsip dari kebenaran firman Tuhan. Kan kita perlu untuk tahu ya Bapak Ibu Saudara, beberapa bagian dari kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan bilang A, tapi kenapa ya realita yang terjadi adalah B. Kita akan melihat Bapak Ibu Saudara, dan saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan ini untuk kembali meneguhkan, meyakinkan kita sebagai pohon yang baik. Tapi kita akan melihat dari satu sisi, yaitu dosa. Baik, mari kita melihat dulu yang bagian yang pertama ini. Allah menciptakan kita secara mendasar. Hakikat itu yang paling dasar. Bahwa manusia itu sebenarnya harusnya menjadi pohon yang baik. Secara mendasar. Apa alasannya Bapak Ibu Saudara? Begini. Waktu Allah menciptakan manusia, firman Tuhan menuliskan bahwa Allah menciptakan manusia itu menurut gambar dan rupa Allah. Kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Apa gambar itu? Gambar Allah itu adalah sesuatu yang melekat atau yang Allah punyai, yang Allah berikan ketika Dia menciptakan manusia. Dan kalau kita belajar tentang ini, maka kita bisa melihat gambar itu adalah polanya Allah.
Dan ini menjelaskan tentang sebuah kekekalan dan kemuliaan kita sebagai manusia. Nah, itu yang membedakan manusia dengan hewan. Itu yang membedakan manusia dengan tumbuhan. Jadi kita beda. Kenapa beda? Karena memang ada gambar Allah yang Allah lekatkan, yang Allah berikan, yaitu kekekalan. Artinya begini Bapak Ibu Saudara, kita ini manusia adalah memiliki kekekalan. Tapi kita tidak bicara tentang di dunia ini ya Bapak Ibu. Karena kalau di dunia ini ya umur kita hanya 70-80 tahun. Walaupun ada yang bisa mencapai 100 tahun. Tapi dia berbicara tentang setelah kehidupan di dunia ini. Maka kita akan masuk di kekekalan itu. Nah itu yang Allah punya. Kita pun diberi itu. Saya ini sebagai manusia. Bukan hanya ada di dunia ini nantinya. Tapi ada kekekalan yang menanti saya. Bagian ini Bapak Ibu kalau kita merenungkan ya, itu membuat kita harus berhati-hati dengan hidup kita. Karena hidup kita di dunia ini kalau kita tidak betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus, menyerahkan hidup kita sungguh-sungguh kepada Tuhan Yesus, memang ada dua kekekalan yang menunggu kita. Bahasa yang mudah dimengerti begini, ada dua tempat yang akan menunggu kita, yaitu heaven or hell. Surga atau neraka yang kekal. Itu yang menanti manusia nantinya setelah kita tidak ada di dunia ini. Jadi kita ini kekal. Nah kalau misalnya hewan seperti apa? Ya hewan kalau sudah Tuhan panggil, sudah mati ya Bapak Ibu Saudara. Ya udah hidupnya habis di situ. Dia tidak punya gambar Allah, dia tidak punya kekekalan Allah yang diberikan kepada makhluk selain manusia. Dan manusia memiliki itu Bapak Ibu. Itu dasar hidup kita. Allah menaruh kekekalannya, apa yang ada dalam diri Allah ditaruh di dalam kehidupan kita. Bukan hanya kekekalan dan kemuliaan itu, Allah juga menciptakan manusia serupa. Artinya bahwa kita punya benih karakter Allah. Allah punya karakter dan karakter itu diberikan kepada manusia dalam rupa benih. Artinya bahwa itu perlu ditumbuhkan di dalam kehidupan kita. Nah Allah yang luar biasa karakternya, kita juga punya. Kita juga punya karakter yang Allah punya ternyata walaupun itu dalam bentuk benih. Tapi ada di dalam kehidupan kita. Makanya firman Tuhan kalau mengajarkan kepada kita tentang mengampuni. Kamu bisa kok mengampuni. Saya tidak bisa mengampuni. Bisa. Bisanya itu karena ada karakter Allah itu. Kalau Allah hanya melihat manusianya kita nggak bisa. Kita nggak mampu. Mengampuni orang yang menyakiti kita itu manusia nggak akan mampu. Tapi kan waktu Allah menciptakan kita. Dia menanamkan benih karakternya itu. Itu yang dimaksud oleh firman Tuhan. Walaupun manusia berpikir gak mungkinlah manusia bisa melakukannya. Tapi kenapa firman Tuhan memerintahkan kita seperti itu? Karena Allah melihat dari perspektifnya Allah bahwa manusia diberikan karakternya. Ada karakter Allah dalam diri manusia. Itu yang memampukan kita sebenarnya. Terus kenapa gak bisa? Kenapa malah kita berbuat jahat di dalam kehidupan kita? Nah itu yang kita mau bicarakan sekarang ini. Bahwa dosa itu telah merusak semuanya. Hakikat itu gambar dan rupa Allah yang Allah berikan secara mendasar dalam kehidupan kita. Maka kita disebut pohon yang baik itu rusak. Gara-gara manusia berbuat dosa. Maka rusaklah semuanya itu. Dosa itu memang punya sifat merusak. Tidak ada dosa yang sifatnya tidak merusak. Ingat ya Bapak Ibu, dosa itu sifatnya merusak. Jadi kalau kita hidup dalam dosa, kita berbuat dosa, maka sifatnya pasti merusak. Itu dosa. Waktu dosa itu ada di dunia ini, manusia menjadi rusak. Adam dan Hawa menjadi rusak. Nanti kita melihat apa yang dirusak oleh dosa dalam kehidupan kita. Kita melihat dulu cara pandang kita itu menjadi rusak. Perspektif kita terhadap
lingkungan sekitar kita menjadi rusak. Orang-orang yang kita pikirkan baik sekarang kita mulai pikirkan tidak baik. Kenapa ada niat hati manusia itu menjadi jahat? Bahkan dosa itu menjadi nucur ya. Nucur itu artinya Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang memang diwariskan oleh generasi yang ada di atas kita. Mari kita buktikan ya Bapak Ibu. Anak-anak, saya yakin ini tidak ada orang tua yang mengajarkan anak usia 1 tahun, 2 tahun untuk berbohong. Betul kan Bapak Ibu? Ada orang tua yang mengajarkan anaknya umur 1 sampai 2 tahun berbohong? Ada apa enggak? Saya bicara sama keyboard aja. Nggak ada kan? Pasti kita ajarkan nggak boleh bohong walaupun orang tua bohong. Tapi pasti kita ajarkan anak kita tidak berbohong. Tapi kenapa anak kita bisa berbohong? Kamu yang ambilnya? Enggak. Kamu makan permennya? Padahal masih ada permen di mulutnya. Siapa yang ngajarkan itu Bapak Ibu? Sejak manusia jatuh dalam dosa, manusia cenderung berbuat dosa. Dan itu menjadi satu bawaan dalam kehidupan manusia. Gak perlu diajarkan seorang bisa berbuat dosa. Anak-anak kecil bisa berbuat dosa. Dia bisa marah, dia bisa memukul. Siapa yang ajarkan? Orang tua tidak pernah ajarkan mereka. Tapi manusia ketika jatuh dalam dosa, manusia punya kecenderungan untuk berbuat dosa. Pikirannya jadi rusak, perspektifnya jadi rusak. Dia mulai menghakimi orang lain. Oh ini bisa beli mobil baru. Enggak mungkin lah. Ini saya tahu ini golongannya cuma golongan 2. Bisa golongannya 2, gajinya mungkin sekitar 5 sampai 8 juta. Enggak mungkin dia bisa beli mobil. Wah ini pasti dia mengambil uang orang lain dan sebagainya. Kita mulai menghakimi orang lain. Wah itu pura-pura aja itu dia senyum dengan kita padahal hatinya enggak bagus dengan kita. Kita mulai menghakimi. Kalau kita menghakimi orang satu Bapak Ibu Saudara, maka kita akan mendapat penghakiman 2. Kalau Bapak Ibu mau tahu jawabannya kenapa ya orang bisa menghakimi saya? Karena kita sudah menghakimi. Alkitab bilang begini, takaran yang kita pakai untuk menakar orang lain akan dikembalikan kepada kita. Jadi kalau tidak mau dihakimi orang lain, jangan menghakimi. Tapi karena manusia sudah rusak, manusia dengan mudah untuk menghakimi. Itu sepatunya pasti mahal. Itu bukan, itu sepatunya KW. Macam-macam kita mulai menghakimi orang lain. Karena apa? Karena dosa memang merusak. Jadi sesuatu yang baik dalam diri manusia itu dirusak oleh dosa. Nah kita melihat sekarang dampak dari dosa yang merusak itu ya, untuk kita kembali menghubungkan dengan kenapa kita nggak bisa menghasilkan buah. Bapak Ibu, ketika Adam dan Hawa berbuat dosa dengan memakan buah yang terlarang itu. Jadi dia makan buah yang terlarang itu ya Bapak Ibu. Kemudian mereka tahu, mereka telanjang, mereka tahu bisa membedakan yang baik dan yang benar. Kemudian mereka takut. Waktu Tuhan datang, Allah datang di taman itu mencari mereka. Apa yang mereka lakukan? Mereka bersembunyi dan menjauh dari Tuhan. Dosa, dampak dari dosa itu membuat orang menjauh dari Tuhan. Jadi kalau kita saat ini mulai menjauh dari Tuhan, menjauh dari Tuhan itu bukan berarti jauh dari gereja. Ya kasihan yang rumahnya di Tanah Merah, di Lojanan paling jauh dari gereja, paling jauh dari Tuhan. Bukan, mereka yang sudah gak pernah berdoa lagi. Mereka yang sudah gak pernah bersekutu lagi. Berdoa itu gak dihitung doa makan ya Bapak Ibu. Kalau doa makan pastilah Bapak Ibu berdoa. Ya tapi kadang-kadang doa makan juga lupa Pak. Ya sudah apa boleh buat. Gak pernah baca Alkitab lagi.
Bahkan Alkitab di handphonenya itu kalau dilihat kapan sih aplikasi ini terbuka? Kalau cuma hari Minggu. Berarti dia cuma membuka aplikasi Alkitab kalau hari. Berarti memang gak pernah baca Alkitab. Gak pernah berdoa. Nah ujung-ujungnya gak pernah ke gereja. Itu orang yang mulai menjauh dari Tuhan. Dan kalau itu terjadi karena apa Bapak Ibu? Karena dosa. Dan kalau orang yang menjauh dari Tuhan, maka sebenarnya dia sedang mendekat kepada, cuma ada dua kutub kok. Kita dekat dengan Tuhan atau kita dekat dengan dosa. Kalau kita tidak dekat dengan sini berarti ya kita dekat dengan yang satunya. Itu aja kan, simpel untuk berpikir ya Bapak Ibu. Coba cek Bapak Ibu Saudara, lihat. Mereka yang sudah tidak pernah ke gereja, kecenderungan berbuat jahatnya itu lebih tinggi dibandingkan orang yang punya waktu untuk ibadah. Kecenderungan dia untuk berbuat dosa itu lebih tinggi dibandingkan orang yang beribadah. Dan kalau kita melihat dalam konteks berbuah, maka Bapak Ibu Saudara menghasilkan yang buah yang baik itu selaras dengan kehidupan atau kedekatan kita dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, maka semakin kita bisa menghasilkan buah yang baik. Ini artinya kalau kita menjauh dari Tuhan, kita nggak bisa menghasilkan buah yang baik. Nah kita menjawab pertanyaan, kenapa pohon yang baik? Secara hakikat kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Harusnya kita pohon yang baik. Tapi kenapa saya tidak bisa menghasilkan buah yang baik? Karena saya jauh dari Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan Bapak Ibu hidupnya tidak tenang. Bukan saya yang ngomong. Karena Alkitab bilang hanya dekat Allah saja aku tenang. Orang yang jauh dari Tuhan yang ada dalam pikirannya khawatir. Nanti terjadi seperti ini. Jangan mulai pikirnya curiga. Jangan percaya dengan ini. Jangan lakukan ini. Nah coba gimana bisa berbuah menghasilkan buah yang baik. Kalau yang ada di pikirannya hanya kekhawatiran, kecurigaan dan hal-hal yang negatif. Bagaimana bisa menghasilkan buah yang baik? Kalau kita menjauh dari Tuhan. Ibadah nggak pernah, atau ibadah sekali-kali. Sekali-kali dalam setahun itu berarti 2 kali. Sekali-kali berarti 2 kali dalam 2 tahun. Berarti pas Paskah dan Natal. Ya kan Bapak Ibu? 2 kali aja. Dia datang, oh pas Paskah ada Jumat Agung saya datang. Pas Natal saya datang. Jadi itu yang ibadahnya sekali-kali. Jadi 2 kali aja setahun. Bisa menghasilkan buah yang baik. Coba Bapak Ibu renungkan. Semakin kita jauh dari Tuhan, emosi kita semakin tidak stabil. Kecenderungan kita untuk marah, kesal, jengkel dan sebagainya itu akan lebih besar. Dibandingkan mereka yang memang punya kedekatan dengan Tuhan. Punya waktu dengan Tuhan. Karena memang kita bisa tenang kalau kita dekat dengan Tuhan. Semakin kita jauh dari Tuhan kita nggak bisa tenang. Bagaimana orang yang nggak bisa tenang itu bisa menghasilkan buah? Itu jawaban yang pertama Bapak Ibu Saudara. Kenapa pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah? Dosa merusak dan karena akibat dari dosa merusak ini dia mulai menjauh dari Tuhan. Nah, karena dia bisa menjauh dari Tuhan, maka bagaimana dia bisa menghasilkan buah yang baik? Hari-hari ini pertanyaannya Bapak Ibu Saudara, siapa yang tidak pernah berdoa lagi? Siapa di antara kita yang hari-hari ini tidak pernah baca Alkitab lagi? Atau siapa di antara kita yang saat-saat ini kita mulai enggan untuk beribadah? Itu semua dampak dari dosa dalam kehidupan kita. Saya ingin Bapak Ibu memahami dan menyadari diri, itu berbahaya bagi kehidupan diri kita. Dan mari kita menyadari supaya kita bisa menghasilkan buah. Kemudian ya Bapak Ibu Saudara, kembali cerita tentang Adam dan Hawa waktu dia jatuh dalam dosa.
Tuhan tanya kepada Adam, apakah engkau makan buah yang kularang untuk dimakan? Apa jawaban Adam? Adam tuh enggak bilang iya atau tidak. Yang dilakukan oleh Adam, dia salahkan perempuan. Perempuan yang engkau berikan kepadaku. Ini kan menyalahkan Allah. Dalam arti begini ya, kita bisa berpikir terbalik untuk bisa melihat ini. Kalau perempuan tidak dikasih, Hawa tidak diberikan kepada Adam, maka Adam tidak berbuat dosa. Betul ya Bapak Ibu? Betul enggak? Kira-kira bisa terjadi seperti itu enggak? Kalau Tuhan tidak memberikan Hawa, kira-kira Adam jatuh dalam dosa atau tidak? Tidak. Berarti wanita yang di sebelah kita itu kalau tidak diberikan kepada kita, kita tidak jatuh dalam dosa yang pria. Coba bilang sama pasangannya. Nggak berani Pak. Manusia mulai saling menyalahkan. Adam bukan salahkan Hawa aja, Adam salahkan Tuhan. Gara-gara Tuhan kasih istri. Nah, kita nggak boleh juga menyalahkan istri kita kan. Kalau kita salahkan istri kita, wah tidur di ruang tamu. Nah ada yang masak nanti ini. Tuhan, Adam salahkan Tuhan. Gara-gara perempuan yang kau kasih ini Tuhan. Dia yang menyuruh aku makan. Wah Hawa nggak mau kalah. Laki-laki punya satu alasan, wanita punya 10 alasan. Itu gara-gara ular yang menyuruh aku makan. Manusia mulai menyalah-nyalahkan. Coba kita cek lagi kembali dalam realita kita. Kalau ada sebuah masalah, betul enggak kalau kita itu saling menyalahkan dulu. Ah ini gara-gara kamu sih. Coba kamu dengar apa yang ku bilang. Coba mama dengar apa yang papa bilang. Coba papa dengar apa yang mama bilang. Kita marah sama anak kita. Coba dengar apa yang orang tua bilang. Kan sudah mulai saling menyalahkan. Itu terjadi enggak di keluarga kita? Atau mungkin cuma di keluarga kami aja. Keluarga Bapak Ibu aman-aman aja. Kita kan sudah mulai saling menyalahkan kan. Tanpa kita sadari, tindakan saling menyalahkan itu sudah terjadi ketika manusia jatuh dalam dosa. Nah kalau kita sudah saling menyalahkan, nah bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik? Bagaimana kita bisa menghasilkan buah yang baik di tengah-tengah keluarga kita? Orang kita sudah mulai saling menyalahkan, kita salahkan keluarga kita salahkan orang tua kita salahkan pasangan hidup kita salahkan. Bahkan anjing di rumah kita salahkan. Ini gara-gara kamu nih. Posisi pintu, kita yang kejeduk, pintu yang kita salahkan. Kenapa bikin pintu di sini? Ya kalau nggak mau kejeduk pintu, jangan punya pintu di rumah. Sudah mulai pikiran itu ya Bapak Ibu. Ini logika aja sehari-hari kalau kita renungkan. Iya ya, kita ini kalau sudah mulai berpikir seperti itu, gimana kita bisa menghasilkan buah? Kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Kalau orang lain menuduh kita, bisa enggak ya kita enggak balik untuk menyalahkan dia? Nah itu kan menjadi pergumulan bagi kita. Kita yang masih hidup dalam dosa ini ya Bapak Ibu, itu jadi pergumulan besar bagi kita. Nah itu jawaban kenapa pohon yang baik tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Karena ada faktor dosa yang membuat manusia itu menjauh dari Tuhan. Yang membuat manusia itu saling menyalahkan. Sehingga kita nggak bisa menghasilkan buah. Kalau sudah kita saling menyalahkan Bapak Ibu Saudara, nggak perlulah orang yang kita benci. Orang yang di sebelah kita yang kita salahkan pun, kita tuh malas untuk bisa berbuat baik, ngomong baik, berperilaku baik dengan dia. Karena kita sudah salahkan dia. Apalagi orang yang menyakiti kita, nggak mungkin. Karena kita orang yang dekat aja sudah kita salahkan. Padahal kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Hakikat hidup kita ini itu menjadi pohon yang benar tapi tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Harusnya menghasilkan buah yang baik tapi yang justru dilakukan adalah saling menyakiti, saling menyalahkan dan sebagainya.
Nah, itu yang membuat manusia sebagai pohon yang baik itu sulit untuk bisa menghasilkan buah. Jadi Bapak Ibu, hakikat manusia sebagai pohon yang baik itu rusak karena dosa. Gambar Allah itu rusak. Rupa Allah, karakter Allah dalam diri kita rusak karena dosa. Saya membayangkan ya, misalnya Adam itu gak jatuh dalam dosa misalnya gitu ya. Ya kan saya gak perlu minum obat tekanan setiap pagi. Gak perlu minum obat kolesterol. Asam urat kita aman aja walaupun makan kacang mente, makan melinju. Sekarang gak bisa. Gara-gara Adam ini sudah mulai menyalahkan. Ya memang orang berdosa pokoknya siapapun akan disalahkan. Makanya ada istilah dalam Indonesia, kambing hitam. Walaupun bukan hitam pokoknya kita jadikan dia hitam. Itu namanya kambing hitam. Harus ada orang yang disalahkan dalam sebuah masalah. Betul enggak Bapak Ibu? Karena kita mulai pola berpikir harus ada orang yang bertanggung jawab. Bahasa menyenangkannya begitu. Padahal bahasa harus ada orang yang bersalah. Yang disalahkan karena sebuah masalah yang terjadi dalam hidup. Rusaklah karakter Allah di dalam kehidupan kita. Itu bukan hanya terjadi dalam diri Bapak Ibu, terjadi dalam diri saya. Jadi saya mengajak kita untuk kita memahami ini. Kenapa ya kok kita ini sulit menghasilkan buah yang baik? Jangan lupa bahwa hakikat manusia itu rusak gara-gara dosa. Nah sekarang apa yang kita bisa lakukan? Saya ingin membagikan dua hal ini ya Bapak Ibu. Yang pertama, Yohanes 1 ayat 9, ini ayatnya terkenal. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Apa itu dosa? Dosa itu tidak tepat sasaran. Misalnya begini, kalau saya punya sasaran satu bulatan di sebelah situ, maka kemudian saya lempar sasaran itu. Ketika yang saya lempar itu meleset tidak kena bulatan itu namanya hamartia, bahasa Yunani hamartia. Tidak tepat sasaran, diterjemahkan itu dosa. Jadi dosa itu tidak tepat sasaran. Kalau kita bicara sasaran, sasaran ini apa? Sasaran ini adalah apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah kehendaki. Apa itu Pak? Nah itu Alkitab kita ada di situ. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah inginkan, apa yang Allah perintahkan, apa yang Allah larang. Semuanya ada di Alkitab itu. Waktu kita tidak melakukan seperti yang ditulis dalam Alkitab, itu adalah dosa. Kalau Alkitab bilang begini, hai suami, kasihilah istrimu. Jadi suami yang tidak mengasihi istrinya, dia tidak melakukan firman Tuhan. Itu adalah dosa. Hai istri-istri, hormatilah suamimu. Istri yang menanduk suaminya itu adalah, kita berbuat enggak ini hari-hari? Kita lakukan kan sehari-hari. Sesuatu yang tidak seperti firman Tuhan katakan. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mengucapkan saksi dusta. Firman Tuhan ajarkan itu, tapi waktu kita melanggar itu, melakukan yang dilarang, itu yang disebut dengan dosa. Jadi gampang kan Bapak Ibu untuk memahami apa definisi dari dosa? Sesuatu yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu adalah dosa. Jadi dosa itu bukan hanya bersifat amoral sebenarnya. Semua yang tidak sesuai dengan firman Tuhan itu dosa. Nah Alkitab bilang begini, ayat yang kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia setia dan adil. Ia akan apa? Mengampuni kita. Dan kemudian dia menyucikan
hidup kita. Waduh, kita senang terima pengampunan, kita senang Tuhan menyucikan. Tapi kita lupa kalimat itu dimulai dengan jika kita mengaku dosa kita. Tapi pertanyaannya, bagaimana kita bisa mengaku dosa kita kalau kita tidak tahu yang kita buat itu dosa? Pak, saya akan lakukan karena suka sama suka. Saya akan mencuri untuk memenuhi kebutuhan teman saya. Saya kan Robin Hood. Dia nggak tahu itu dosa. Pak, saya bukan maksud saya untuk menyakiti istri saya. Saya cuma tempeleng saya. Berapa kali Bapak tempelengnya? Mungkin 3 kali sehari. Kayak minum obat aja Bapak tempeleng istri Bapak. Saya bukannya Pak melawan suami saya, tidak menghormati. Saya cuma hanya ngasih tahu suami saya baik-baik Pak, saya ngasih tahu suami saya. Tapi omongan saya ini memang tetangga aja dengar suara saya. Berarti kenceng itu. Itu kan dosa. Terus kalau kita tidak tahu kalau itu dosa, nah apa yang mau kita akui? Kalau kita tidak mengakui, ya bagaimana kita terima pengampunan? Bagaimana kita bisa disucikan? Ayo Bapak Ibu, coba sadari dosa yang kita buat. Definisi dosa sederhana saja, apa yang kita lakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Nah ini juga jadi masalah, karena kita nggak tahu juga firman Tuhan itu apa. Apa yang disebut, nggak boleh ya sekalinya mengingini istri orang lain. Adakah itu di Alkitab? Ya ciloko. Kan repot, karena nggak tahu memang Alkitab. Sehingga dia melakukan karena dia memang tidak tahu. Kalau dia tidak tahu, dia nggak tahu kalau dia berbuat dosa. Dan kalau dia nggak tahu kalau dia berbuat dosa, bagaimana dia bisa mengaku kepada Tuhan? Dan kalau dia tidak mengaku kepada Tuhan, bagaimana dia menerima pengampunan dari Tuhan? Jika kita mengaku dosa kita, mari mulai mengakui dosa kita yang kita perbuat. Ya, Tuhan pasti setia. Tapi jangan lupa Tuhan itu juga adil. Contohnya begini ya Bapak Ibu Saudara. Seorang yang berselingkuh dengan wanita lain, terus tiba-tiba wanita itu hamil. Kemudian dia minta ampun dengan Tuhan, ampuni saya, Tuhan saya nggak berbuat lagi. Saya yakin Tuhan ampuni dia. Tapi janin yang ada di dalam kandungan anak itu tidak tiba-tiba hilang Bapak Ibu. Dia tetap ada di janin itu. Artinya begini, Allah ampuni dosa kita. Tapi konsekuensi dosa harus kita tanggung. Itu keadilan Allah. Jangan berpikir waktu kita berbuat dosa, kita minta maaf, konsekuensinya kita tidak terima. Siapa yang bilang? Alkitab bilang bahwa Allah setia, tapi dia juga adil. Kita harus gentleman dong untuk menanggung konsekuensi yang kita buat. Jangan lagi menyalahkan Allah, kan saya sudah minta ampun Tuhan. Kok anak masih hamil, wanita yang saya selingkuhi? Ya iyalah. Nah Bapak Ibu, kita mengaku dosa kita, Allah setia dan adil, dia akan mengampuni kita walaupun keadilan Tuhan juga berjalan. Terjadi di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mengaku itu, kita bilang bahwa ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari yang jahat. Kita mulai diperbaharui, hidup kita mulai disucikan. Nah setelah kita minta ampun ini, jadi misalnya Bapak Ibu membayangkan saja ya, misalnya kita menulis di satu papan tulis kita menulis dosa kita di sana. Marah misalnya gitu ya, tidak menghormati orang tua. Itu dosa kita. Kemudian kita berdoa mengaku, Tuhan saya minta ampun. Saya tidak menghormati orang tua saya. Maka Tuhan hapus dosa kita itu. Tapi selanjutnya Bapak Ibu Saudara, yang kita perlu kerjakan, jangan berbuat dosa lagi. Suatu waktu ada perempuan kedapatan berzina, dibawa sama orang Yahudi.
Kemudian orang Yahudi bilang ini kedapatan berzina. Menurut hukum orang Yahudi dia harus dilempari dengan batu sampai mati. Itu hukumnya ya, bukan cuma dilempari batu, dilempari sampai mati. Bayangkan itu ya, hukum mereka itu keji sekali. Tuhan Yesus bilang begini, silakan lempari siapapun yang tidak berbuat dosa. Ternyata semua orang berbuat dosa. Tidak ada yang melempari. Baru Tuhan Yesus bilang kepada wanita itu, aku pun tidak akan menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Saya kembali untuk Bapak Ibu membayangkan kalau kita punya kapur. Ya ini kayak zaman dulu kan kapur, bukan spidol, kapur ya. Kemudian kita berbuat dosa, kita tulis tidak menghormati orang tua. Kita minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan hapus. Kita buat lagi tidak menghormati orang tua. Kita minta ampun lagi. Kemudian Tuhan hapus lagi. Kira-kira kalau begitu kita bisa menghasilkan buah enggak? Salah satu pemahaman pengertian orang yang bodoh. Ini mohon maaf bukan saya yang bilang ya Bapak Ibu. Orang yang bodoh itu adalah orang yang masuk di lubang yang sama 2 kali. Jadi kalau sudah apalagi kalau 2 kali aja bodoh. Tapi bayangkan kalau berkali-kali jatuh di lubang yang sama. Itu bukan cuma bodoh, buta. Nggak lihat lagi lubang itu. Bebal Bapak Ibu Saudara. Nggak tahu lagi kalau ini dosa, pokoknya hajar. Nanti juga minta ampun dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya. Itu orang picik. Jangan lupa ya, Tuhan mengampuni dosa kita. Tapi Tuhan itu adil. Dia punya keadilan loh Bapak Ibu Saudara. Nah untuk kita bisa menghasilkan buah, minta ampun dengan Tuhan dan jangan berbuat dosa lagi. Amin Bapak Ibu. Mari kita simpulkan ya. Secara mendasar atau secara hakikatnya itu manusia diciptakan Allah sebagai pohon yang baik. Tetapi dosa merusak hakikat tersebut sehingga manusia mengalami kesulitan untuk menghasilkan buah yang baik. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah akan mengampuni dan menyucikan kita. Baca ini sama-sama, 2, 3. Jadilah pohon yang baik dan jangan berbuat dosa lagi. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, kami boleh mendengarkan, merenungkan firman-Mu. Tuhan tolong kami Tuhan, untuk kami boleh memahami, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman-Mu. Dan tolong kami, walaupun kami tahu bukan hal yang mudah untuk kami mengerjakannya, melakukannya. Tapi kami percaya anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan itu yang akan menolong dan memampukan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Mari saya mengundang para pelayan perjamuan untuk boleh maju ke depan. Siapkan hidup kita Bapak Ibu Saudara untuk kita terima perjamuan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Tuhan Yesus berkati roti dan anggur ini Tuhan, yang merupakan lambang tubuh dan darah. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar berkat Tuhan, anugerah-Mu yang akan menyertai setiap kami, memberkati kami semua di dalam perjamuan kudus ini.
berdoa juga buat hamba-hambamu yang akan melayani kami Tuhan. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan masuk dalam perjamuan yang kudus. Mari bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Ikut perjamuan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Kau layakkan ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagi-Mu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosa-Mu. Kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari angkat roti lebih tinggi di atas kepala kita Bapak Ibu, sebelum kita makan dengan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari kita makan.
Mari angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Mari kita minum dalam namanya. Haleluya Yesus. Mari Bapak Ibu ambil waktu untuk kita bersyukur kepada Tuhan. Mengucap syukur untuk kasih Tuhan yang besar bagi kita. Mengucap syukur untuk pengampunan yang Tuhan beri dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari kita berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu. Kami bersyukur untuk perjamuan kudus. Engkau menolong kami untuk kami terus hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan dengan hormat kesediaan Ibu Gembala untuk memimpin kita di dalam doa persembahan.
Engkau Tuhan. Tuhan Yesus memberkati persembahan dari Bapak Ibu Saudara. Adakah dari kita yang baru pertama kali datang untuk beribadah bersama di sini? Boleh mengangkat tangannya. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Selamat datang di gereja kita, GPSC Alpha Omega. Biarlah Bapak Ibu boleh mendapatkan sukacita berkat berada bersama dengan kami. Kita akan mendengarkan pengumuman, kami persilahkan. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia, selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, dari dalam lubuk hatiku ku sujud dan berterima kasih. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian, oh, dari dalam lubuk hatiku. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita. Tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat tak akan goyah, nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku. Mari sekali lagi naikkan pujian. Tetapkan hatiku untuk percaya, tanpa syarat takkan goyah, nyatakan imanku untuk setia, senangkan hatiku, senangkan hatiku, senangkan hatiku. Haleluya. Senangkan hatiku. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Biar nama Tuhan yang diagungkan, ditinggikan. Kami mengembalikan segala pujian kemuliaan hanya menjadi milik Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa menyerahkan hidup kami juga di sepanjang minggu ini. Aktivitas kami, rencana-rencana kami. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan menyertai kami. Dan Tuhan buat kami berhasil Tuhan. Dalam segala apapun yang kami kerjakan. Berkati juga umat Tuhan yang berulang tahun minggu ini. Berkat anugerah-Mu ada bersama dengan umat-Mu. Terima kasih Bapak. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar kami akan pulang. Kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami mohon berkat Tuhan menyertai setiap kami yang ada. Mari Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Kita akan terima berkat dari Tuhan. Arahkan hati kita kepada Tuhan, buka kedua tangan kita. Pulang dan bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus yang selalu melimpah dalam hidup kita. Serta kekuatan yang baru dan persekutuan dengan Roh Kudus. Memberkati kita semua hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengakhiri ibadah kami dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa,
Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari Minggu. Haleluya.